pada akhirnya pertumbuhanmu, keputusanmu. Apalagi di tengah-tengah terjadi pertumbuhan ilahi, kalau Anda tidak bertumbuh, wah itu keputusannya udah jelas sekali. Di gereja tertentu tidak bertumbuh itu harus lawan arus. Tapi di gereja tertentu pula, untuk tumbuh harus lawan arus. Karena nggak tumbuh semua. Tapi di gereja yang bertumbuh semua juga ada garansi, ada jaminan. Buktinya ada Anania Safira, ada Nikolaus. Karena itu Anda harus memilih untuk fokus. Nggak usah ngurus. Aku hanya mau berdampak dan berbuah. Komitmen kita, sekalipun ku tak pandang dari gereja mana, asal, lagu itu loh, lagu Pentakosta lama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Meskipun demikian, saya komitmen ke GMS. Gembala maupun jemaat yang tertanam, itu komitmen pada sekelompok umat yang dipersatukan bondingnya karena sebuah visi dan amanah. Di bawah amanat agung yang milik semua orang Kristen, ada amanah buat gereja itu, visi yang Tuhan turunkan. Di suku Ruben, suku Yehuda, suku Benyamin sesuai dengan panji yang Tuhan terapkan. Di situ kita tertanam dan memperjuangkan visi dari kilometer tersebut. Dan berjalan dengan murni, taat setia pada visi itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, mau berhasil dalam hidup ini, mau berbuah. Pilihlah pergaulan Anda termasuk gereja. Pilihlah teman Anda. Kita semua punya benefit of the doubt, kita semua punya yang satu hak ini. Hak untuk memilih. Setiap kita punya kehendak bebas, kita punya hak untuk memilih berada di perkumpulan yang benar. Ini juga menjadi suatu aplikasi dalam kehidupan Anda dalam memilih teman. Nah, kalau Anda satu rumah tinggalnya banyak orang, itu sekalipun tinggal satu rumah ya, jangan kau didik apalagi pukul anak orang lain. Meskipun itu anak saudaramu sendiri, jangan, itu nanti bisa pecah keluarga. Anda mau didik anak sendiri, kalau anak orang lain nakal, beritahu papanya didik nggak didik sudah, Anda tidak bisa apa-apa. Posisinya sama, gereja lokal itu belum di sorga nanti tidak ada. Semuanya kita menjadi umat Allah bersama. Tapi sementara di bumi ada panji, ini wewenang. Di sini aku didik kamu. Here I educate you. Di sini kami mendidik Anda. Nanti suatu hari kita di sorga, semua kita sudah dibawa Gembala Agung directly. I will not be your pastor in heaven. Anda akan jadi pastormu di sorga. I'll just be your friend. I'll just be your brother. Sama di sini gembala lokal menggembalakanmu, CGL-mu menggembalakanmu. Coachmu menggembalakanmu, CGL dan sebagainya. Kita saling menggembalakan. Tapi di dalam ruang panji inilah wewenang. Di luar ini, siapa aku? Mana bisa saya didik gereja A, gereja B? Mana bisa saya otak-atik? Boro-boro di otak-atik visinya. Saran saya aja nggak tentu dilakukan. Saya nggak berani loh, meskipun yang gereja yang sangat-sangat dekat sama kita ya. Dari luar negeri kan saya mentori banyak. Gereja kita itu mentori ratusan gereja sampai luar negeri. Bukan GMS. Saya nggak berani loh. Saya kalau ngomong sama mereka beda sama Anda. Kalau saya ngomong sama anak sendiri, kalau saya ngomong sama Vanessa, Warren, Jeremy, kok ambilin minum kok, Daddy ambilin minum gitu. Tapi sama anak-anak enggak mungkin saya ambil minum sendiri. Kalau saya sungguhan terpaksa saya akan bilang, Nyo, sorry ya, boleh nggak ambilin aqua itu. Bukan berarti saya lebih lemah lembut sama anak orang lain, bukan, saya lebih hati-hati. Tapi sama anak sendiri ya lebih nggak sungkan lah ya. Sama Anda saya nggak sungkan. Saya ngomong apa adanya. Kecuali kalau Anda keluar dari gereja ini ya sudah, saya nggak bisa didik Anda. Udah gitu aja. Saya nggak bisa didik Anda. Hari ini Tuhan hendak memurnikan jemaatnya dan mendewasakan iman kita. Karena itu ada beberapa cara pandang yang salah yang saya mau koreksi di dalam hidup Anda. Dan 5 kali ibadah, 5 kebaktian ini banyak otak-atik kepercayaan dan perkataan yang error. Dan ini hati-hati karena hal ini bisa merugikan imanmu di jangka panjang. Nah, lihat sendiri, nanti Anda bisa dengarkan seperti biasanya, seperti luar biasanya. Kalau gembala sidang sendiri berkhotbah, dengarkan semua. Sekarang kita di ibadah yang ketiga, semua gereja sama yang penting Tuhannya. Itu kerap kali tercetuskan. Dan saya harus menyampaikan firman ini secara profesional, artinya juga secara netral, supaya kita mengerti bahwa cara pandang yang keliru itu nanti akan berujung mengganggu pertumbuhan kita, nggak bisa maksimal.
Sebelum-sebelumnya Anda bisa dengarkan sendiri tadi ya, saya sudah panjang lebar, apalagi kebaktian sebelum ini tadi tentang keselamatan. Semua agama sama katanya. Lalu kebaktian pertama tadi, jangan fanatik lah. Nggak usah terlalu serius gitu. Orang kan sering kali ngomong gitu. Jangan-jangan kita yang mengatakannya kepada orang lain. Jangan sampai kita yang jadi setannya. Tapi ada satu lagi ini loh, semua gereja sama katanya. Yang penting Tuhannya, betul nggak ya? Mari kita harus cek semuanya kan, kita harus bercermin sama firman. Kalau dibilang gereja paling benar di dunia mungkin nggak ada. Yang ada adalah doktrin keselamatan yang alkitabiah. Dan semua gereja di fase manapun pertumbuhan perkembangan mereka harus selalu berjalan dan bercermin dengan kebenaran. Itulah sebabnya setiap cara pikir kita, bahkan kadang-kadang kata-kata yang sifatnya latah, kita harus konfrontasi dengan firman Allah. Kalau enggak kita enggak bertumbuh loh Bapak Ibu. Kita enggak akan berkembang secara penuh dan kita tidak bisa berbuah dalam kehidupan kita. Semua gereja sama, yang penting Tuhannya. Mungkin pernah terbesit di pikiran kita, ternyata hal itu salah. Kita lihat Filipi pasal 1 ayat 15-18, munculkan aja. Paulus menulis begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, kata Paulus. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi langsung kelihatan ayat-ayat ini membenarkan. Ayat-ayat ini membetulkan, bukan membenarkan pemikiran yang salah, tapi membetulkan pemikiran-pemikiran yang error. Ada orang yang beritakan Kristus karena dengki. Itu aja sudah langsung beda. Dan karena perselisihan. Tapi ada yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi langsung kita melihat fondasi umat. Motivasi ministry. Dasar sebuah pelayanan. Bahkan tujuan sebuah gereja. Saya ngomong gini karena saya anggap Anda sudah lebih dewasa. Makanya saya tidak kasih firman-firman yang sifatnya kanak-kanak lagi. Tapi kasih Anda lebih dari susu, kasih makanan yang lebih bergizi. Lebih berisi. Ya, semua bergizi, tapi ini lebih berisi. Jadi kita langsung tahu bahwa pelayanan pun tidak mulai sama. Waduh, gimana ya? Di gereja yang baik, saya belum bilang baik aja, semua gereja yang dalam doktrin keselamatan yang betul, Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan. Gereja itu sudah di dalam kebenaran. Saya anggap aja, saya sebut aja gereja yang baik. Di gereja yang baik, orang jahat ada, tapi jarang. Ada sebagai perkecualian dan kebobolan. Tapi di gereja yang gak baik, orang jahat sebarangan. Di mana-mana ada, yang baik perkecualian. Keluarga pun tidak sama loh. Adakah di luar sana orang papa mama yang jahat, penjahat malahan, koruptor, anaknya baik? Ada. Di luar juga ada. Pelayan Tuhan, tapi anaknya jahat. Anaknya murtad jalan. Tapi itu bukan normanya. Itu perkecualian. Sedangkan daging aja beda. Daging sapi aja yang penggemar makan daging tahu. Ada daging biasa. Tahu nggak? Saya pernah di satu tempat makan daging lokalnya nggak kalah loh sama daging impor. Kalau kita kan harus makan daging impor gitu mana ya. Ini daging lokalnya enak pol. Waktu itu saya di Jepang sih. Saya bilang, ini daging lokalnya enak sekali saya bilang. Pelayanan, saya sembarang cari tempat mana, udah gak mikir makan, mau khotbah itu sudah gak ada pikirannya. Tamasya, benar-benar kalau saya pelayanan di luar itu gak seperti yang orang kira. Jalan-jalan mana ada waktunya, pemuritan. Makan daging lokal, enak. Beda ternyata ya. Sapi sama-sama, suaranya tapi beda. Kalau kita jeli, kalau kita sungguh-sungguh
teliti dan kalau kita benar-benar menghargai suatu produk, misalnya meat seperti produk daging sapi, kita nggak akan asal-asal. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merasakan bahwa pertumbuhan rohani kita itu penting sekali, Anda juga tidak akan asal-asalan memilih gereja. Saya ngomong gini, tidak dalam konteks kita bermegah atau kita jelekkan siapa, nggak ada, nggak. Termasuk orang yang bergabung di gereja kita, kalau Anda tidak pernah sungguh-sungguh tertanam ya percuma. Paradigmanya salah. Kalau memang Tuhan itu memindahkan, perpindahan jemaat itu ada dari luar ke sini, dari ke sini, nggak sedikit juga dari GMS, sekarang sudah ada di gereja lain. It's okay. Tapi pastikan tidak ada spirit pindah-pindah gereja hanyalah kutu loncat. Tapi benar-benar minta tuntunan Tuhan. Semua gereja sama, yang penting Tuhannya itu nggak betul. Kalau Anda sungguh-sungguh merasakan pentingnya bertumbuh, tidak betul. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ada yang karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku akan ada di sini untuk membela Injil. Tapi ada juga yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ternyata dari zaman Paulus sudah ada church rivalry, ada persaingan. Which is sesuatu yang sangat normal sebenarnya. Tapi Paulus itu luar biasa hatinya. Dia berkata, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah ini yang membuat dia beda. Gak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu, dia tidak endorse loh ya. Sana, pergilah ke ministry yang seperti ini. Bukan. Tapi Paulus berkata, not all lost sih. Kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir lagi, tetap masih ada titik terang. Look at the bright side. Coba pikirkan positifnya. Itu Paulus gitu kira-kira bahasanya. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi tentang hal itu aku tetap akan happy, aku tetap akan bersuka cita. Kita langsung tahu bahwa ternyata tidak semua gereja sama. Akil balik sebuah pelayanan atau cikal bakalnya pun tidak sama. Paulus ini teliti, tapi dia juga sangat-sangat generous hati. Dia sangat murah hati. Berarti it's okay. Saya yakin Paulus itu mengalami kerugian karena pelayanan-pelayanan tertentu zaman itu. Ada yang dengan demikian mereka kira memperberat bebanku. Kayak rasanya mau seperti mau saingan sama Paulus. Itu ada gitu-gitunya. Kalau saya baca di ayat ini, saya pendeta. Baca tulisan pendeta saya ngerti maksudnya dia apa. Siapa rasa sulit untuk baca tulisan dokter? Saya juga. Dokter itu, sorry ya dok, tulisanmu gak bagus. Tapi aneh, dokter punya resep dibaca dokter lain dan reportnya, dokter bisa baca tulisan dokter, entah gimana. Pendeta bisa baca surat pendeta. Saya ngerti. Saya punya prinsip gini, saya belajar terapkan dalam diri saya seperti Paulus. Ini juga bisa diterapkan sampai antar CG ya. Jangan ada persaingan rasa, oh sana tumbuh, sana enggak boleh. Apalagi kalau saudara sevisi. Kalau gereja dengan gereja yang tidak berafiliasi, itu saudara seiman. Saudara sevisi itu lebih dekat, saudara seiman itu seperti sepupu. Saudara sevisi itu sudah kayak saudara kandung, apalagi kalau satu CG, satu coach, satu supervisi itu sudah seperti saudara kembar. Kita harus lebih care. Nah, mengasihi semua orang. Orang berdosa pun harus disayangi. Saya punya prinsip sederhana seperti Paulus. Begini, saya tunjukkan. Ini saya akan giring Anda sampai ke aplikasi. Saya tidak ngomong tentang persaingan dan apa. Saya bicara tentang, hari ini saya mencoba mengkoreksi error-error di dalam pikiran jemaat, pikiran kita orang Kristen. Saya sih mikirnya gini, misalnya kalau saya gereja A, lalu ada gereja Z. Z ya. Tapi sama-sama gereja Tuhan nih. Ini bukan gereja yang sifatnya bidat atau yang percaya Yesus adalah salah satunya. Bukan satu-satunya. Atau Yesus adalah ciptaan seperti malaikat. Bukan, ini gereja Tuhan. Nah kalau gereja itu nggak benar sebagai gereja, itu bom waktu. Jangan pernah kita jelek-jelekkan gereja lain. Never do that. Dia akan urusan dengan Tuhan. Semua gereja yang tidak membangun dengan betul, membangun di atas dasar jerami, itu cepat lambat akan terbakar. Makanya ada orang seringkali ngomong gampang ya gereja. Coba, coba. Coba. Gereja bisa ramai, gereja bisa sepi. Coba.
kalau nggak dipanggil. Kadang-kadang orang itu sininya tuh kurang dong. Yang paling enak itu kata-kata orang yang mungkin tidak bersunat hati. Orang kayak gitu sekalian mestinya dikebiri. Hatinya itu enggak secara pikiran duniawi aja enggak dong. Gereja itu juga perlu untuk beroperasi, operasional terus. Manajemennya. Perlu biaya loh. Ini lampu sekali nyala jedek. Tapi bukan karena itu, kalau hamba-hamba Tuhannya karena ini, wah, lihat kembali ke profil dan portfolionya. Karena apa kita melayani? Karena itu kita harus mengikut selalu pemimpin-pemimpin, termasuk di sini pemimpin CG atau apa, itu harus punya komitmen untuk bertumbuh. Never follow a leader that doesn't grow. A leader that keeps growing is a leader that can lead you. Pemimpin yang terus bertumbuh adalah pemimpin yang bisa terus memimpin kita. Coba deh, kalau memang gampang buat gereja. Enggak gampang. Enggak gampang. Yang murni enggak gampang, yang palsu juga enggak gampang. Anda perlu jadi I.O. kali ya, event organizer yang canggih sekali. Kalau enggak punya visi, Anda harus jadi I.O. yang luar biasa. Konser aja bisa sepi. Enggak gampang. Dan tergantung juga untuk melekatkan orang di kursi ini dengan apa iming-imingnya. Gereja kalau betul-betul mau murni memberitakan karena kasih, ada jenjangnya juga. Nggak gampang. Nggak gampang juga kan. Di tempat kita mau dapat nomor induk jemaat. Mau jadi member harus CG, harus MSG. Kita harus mengerti bahwa gereja itu panggilan dari atas menarik yang di bawah. Bukan menunduk ke bawah demi supaya mendapat rakyat. Jadi orang-orang yang ngomong begitu tuh harus introspeksi. It's not easy. If you don't have what it takes, sekalipun sana pengusaha misalnya, kalau Anda tidak punya karisma ministry, no one will follow you. You can pay them though. Misalnya Anda punya ruangan 100 orang, Anda berkata setiap orang yang datang saya kasih 1 juta, mungkin ada yang datang. But that's not growth, itu bukan pertumbuhan ilahi. Tidak segampang itu. Saya sih punya prinsip gini, kalau gereja itu nggak benar, termasuk gereja kita itu termasuk harus bercermin terus dengan kebenaran, maka itu akan jadi bom waktu. Tapi kalau gereja lain itu benar, bersyukurlah. Loh, kalau gereja lain, gereja A, gereja Z, itu betul-betul misalnya berkembang, di mana saya ikut happy. Kata Paulus, aku bersuka cita. Kenapa? Bukannya milik Tuhan, milik kita. Loh, kalau Tuhan disenangkan, kalau Injil diberitakan, kalau jiwa-jiwa dimuridkan, buah-buahnya lebat, hidup manusia berubah, keluarga-keluarga dipulihkan. Loh, Tuhan kan senang. Saya juga ikut senang. Makanya Paulus berkata, aku akan tetap bersuka cita. Kalau nggak betul bom waktu, kalau benar, gua ikut happy. Turut rasa memiliki meskipun bukan gereja saya. Meskipun bukan gereja kita. Turut rasa bangga. Amin. Tapi kalau saya suruh milih, harus take care siapa? Saya harus take care gereja yang dipercayakan. Paulus suatu hari ketika ada di sebuah kota, di Efesus, dia memisahkan pengikutnya ke ruang Tiranus. Sebuah university atau Tiranus ya betul ya namanya ya. Dia memisahkan pengikutnya ke sebuah aula untuk bisa memelihara iman mereka. Paulus itu selama 1,5 tahun di Korintus, dia sebagai gembala, sebagai 3 tahun di Efesus, sebagai gembala. Paulus juga sebagai gembala sidang, tapi karena dia rasul yang harus ke bangsa-bangsa, dia dipindahkan karena kerasulan. Dan dia pisahkan pengikutnya ke ruang Tiranus. Komitmen kita, sekalipun ku tak pandang dari gereja mana, asal lagu itu loh, lagu Pentakosta lama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Terus asal apa? Yang tahu gak lagu itu sih? Saya ini kok merasa seperti orang paling tua di ruangan ini. Masa gak tahu? Nah, ku tak pandang dari gereja mana, asal Tuhanmu adalah Yesus Tuhanku juga sama, ku tak pandang dari gereja mana. Meskipun demikian, saya komitmen ke GMS. Gembala maupun jemaat yang tertanam, itu komitmen pada sekelompok umat yang dipersatukan bondingnya karena sebuah visi dan amanah.
Di bawah amanat agung yang milik semua orang Kristen, ada amanah buat gereja itu, visi yang Tuhan turunkan. Di suku Ruben, suku Yehuda, suku Benyamin sesuai dengan panji yang Tuhan terapkan. Di situ kita tertanam dan memperjuangkan visi dari kilometer tersebut. Dan berjalan dengan murni, taat setia pada visi itu. I commit to you. Saya bahkan tidak terus khotbah keliling-keliling kemana-mana, sangat super selektif. Dulu waktu masih umur 20-an masih mungkin. Sekarang makin hari visi kita semakin serius, saya tidak bisa. I commit to you. Kalau ini sih bukan cincinnya, GMS cincinnya, tulisannya dalamnya Irene Safira. Tapi cincin tangan kanan saya, ada cincin tidak kelihatan, GMS, Bapak Ibu Saudara. Anda juga harus komit. Mesti harus belajar komit. Jemaat, CGL, pejabat, kita komit. Bukan karena kita eksklusif, tapi karena kita bangun sesuatu, jangan ecek-ecek kaki. Mana bisa kita masak ini, masak nasi sebentar, kita entasin, lalu kita masak itu, masak ini. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk multitasking, tapi untuk fokus. Hidup ini terlalu sementara. Ternyata semua gereja sama, enggak tentu. Katanya yang penting Tuhannya, tapi Tuhan taruh dirimu di suatu tempat, karena Anda tidak hadir seperti Roh Kudus. Karena itu kita lihat 1 Korintus lagi, ayat pasal 3 ayat 10-15, saya jelaskan lagi. Nanti saya kasih Anda tuntunan-tuntunan yang sangat praktis ya. Tapi saya sih komit. Kalau misalnya gini, saya komit gimana ya? Sebentar sebelum saya baca Korintus ya. Saya suatu hari diminta untuk pelayanan di depan, anggaplah jumlahnya gede banget. Pelayanan yang prestisius sekali, diliput TV seluruh dunia. Udah gitulah, ini sungguhan. Tapi Anda lagi pindah, waktu itu kita lagi pindahan dari gereja, dari gedung kita yang lama ke sini rooftop yang di Surabaya nih. Saya sudah tahu prioritas saya. Saya milih untuk angkat kursi dengan Anda daripada masuk TV. Hello mami gitu. I commit to you. Meskipun Tuhan cinta semua orang, saya komitmen kepada sekelompok orang yang Tuhan percayakan. Bukan hanya saya sebagai gembala, saya sebagai bagian dari jemaat, namanya gereja lokal. Saya komit di situ. Untuk jadi jawaban, jadi pelengkap, untuk menjadi kontributor terhadap visi itu. Untuk saya mempersembahkan talentaku, saya akan komitmen di sana. Jadi kalau saya suruh milih, hari ini kalau misalnya ada sekelompok orang di sebelah sisi saya, sisi satunya sekelompok orang lain, sama-sama anak Yesus, saya pasti akan belani your interestmu. Baik itu secara fisik interest Anda, gedung bangunan, parkiran, apapun yang kami pikirkan dalam manajemen gereja pasti memikirkan untuk jemaat kita dulu. Everything. Pasti memikirkan itu. Makanya itu penting sekali jemaat belajar percaya sama gembala dan yang dipimpin percaya kepada yang memimpin. Kalau kita memimpin dengan komitmen dan dengan pengabdian, tidak dengan skandal dan cacat celah. Percayalah setiap keputusan yang kita ambil sebagai gereja pasti memikirkan your interest first. Meskipun di Surabaya, Jakarta, di Bandung, di Medan, di Ambon, di Papua, kita bukan gereja satu-satunya. Kemanapun kita pergi, kita pasti belanin dulu jemaat GMS. Bukan karena satu-satunya gereja yang benar, dan juga bukan karena hanya GMS yang dicinta Tuhan, tapi GMS adalah panji yang kita perjuangkan. Ketika Tuhan percayakan itu, sebagai visi yang harus saya perjuangkan, kita perjuangkan, maka itu menjadi prioritas di dalam segala keputusan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksudkan dengan tertanam. Nah saya ngomong gini supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti bagaimana kita bertumbuh. 1 Korintus 3 ayat 10-15 sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus nih ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya kita semua tahu lah, dia itu church planter, dia itu church builder, dia itu pendiri gereja, penanam gereja. Jadi dia bilang letakkan dasar lah, bangun terus di atasnya, itu semua kita tahu, itu gereja lokal dan Injil yang diberitakan. Karena saya mikir kenapa ya, kok kita harus menanam gereja, karena tidak semua gereja masih memberitakan Injil di dunia ini.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua sama, aku tak pandang dari gereja mana. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan, are you ready? Gereja sama, yang penting Tuhannya. Tuhannya sama, gereja tidak tentu sama. Meskipun sama Tuhannya. Ada yang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak semua akan nampak. Termasuk our years of being in that church. Tahunan dalam hidup kita berada di gereja tersebut. Akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ternyata nggak sama tuh materi. Ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian waktu. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Kalau dia percaya Yesus, kita adalah orang selamat. Tapi waktu kita habis untuk belanin sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Tapi seperti dari dalam api. Karena itu saya kasih 5 poin dulu sebelum nanti saya masuk ke, ini kan saya ngomong tentang memperbaiki dulu. Jadi sebagai gembala saya tidak hanya punya gada, saya juga punya tongkat. Tongkat dan gada dua-dua keluar. Jadi saya koreksi dulu yang error, lalu saya kasih nanti renungan dari kitab Mazmur untuk kita renungkan sesuatu soal kehidupan. Tongkat, jadi bukan koreksi, tapi God's promises, janji-janji Tuhan. 1, ada 5 ya, poinnya ini nanti Anda bisa foto semuanya, don't worry ya, dengarkan aja. 1, jangan jelekkan gereja lain. Ini adalah saran praktis saya. Kita sampai seumur hidup, ini prinsip yang saya pegang. Sampai hari ini pun saya menghayatinya, sampai detik ini saya terus pegang teguh. Harusnya saya nggak pernah melanggar sih, yang pertama ini. Belum pernah. Harusnya. Ya. Bukan harusnya. Sungguhan. 2, kenali visi gereja sendiri. Jangan kepo. Kenali visi sendiri. 3, ikuti program pemuritannya. Yang penting di situ. Yang penting itu bukan, tapi tertanam. 4, makan rohani dari gembala. Makanan rohani itu selalu ada selang-seling ya. Tapi makanan rohani dari gembala, kalau saya bilang gembala di dalam konteks kita, itu pertama-tama saya membagikan setiap awal bulan ke semua. Lalu nanti akan ada gembala regional, gembala lokalnya terus mengajarkan. Gereja itu bukan konser, karena itu yang terutama adalah makanan dari gembala. Yang membuat tumbuh itu bukan delivery-nya, tapi kontennya. Bukan pembawaannya, bukan performanya, tetapi kontennya. Gembala bukan motivator, karena gembala itu dikasih Tuhan asupan makanan yang diperlukan di setiap season, setiap musim domba-domba yang digembalakan. Dia akan punya ari-ari dengan Tuhan, tahu apa yang hari ini perlu disalurkan. Jadi bukan hanya firman yang sifatnya pengajaran, teguran, atau apa, tapi firman yang merupakan sebuah benang merah sepanjang tahun kalau Anda lihat. Itu yang membuat tumbuh. Vitamin-vitamin lain juga diberi. Tapi makan rohani itu dari gembala. Itulah sebabnya setiap gembala sidang di gereja kita, setiap gembala lokal juga benar-benar punya kehidupan rohani, kehidupan doa dan firman yang baik. Karena jemaat makan dari kami. Makan rohani dari gembala. Yang kelima ini adalah kita punya fokus di sini. Fokus itu berdampak dan berbuah. Yang penting itu bukan gerejanya. Yang penting juga jemaatnya. Mau di gereja yang wah gimana, coba lihat di Kisah Para Rasul tuh, gereja mula-mula kurang apa. Itu luar biasa. Coba Anda pikirkan. Minggu ini yang khotbah Rasul Petrus, bayang-bayangnya menyembuhkan. Minggu depan yang khotbah Rasul Yohanes dengan semua pewahyuannya. Minggu depannya lagi Rasul Yakobus dengan semua hikmatnya. Minggu depan lagi Andreas, kakaknya Petrus. Itu ya gereja mula-mula itu vitamin W-nya tinggi. Vitamin W bahasa Jawanya ya, yang Jakarta dan sekitarnya maafkan kalau kurang ngerti, nanti saya jelaskan. Vitamin warek. Vitamin kenyang. Kok bisa ada Anania Safira yo? Tetap ada yang nyempal. Kok bisa? Kurang apa? Makanya itu CG
bukan tempat untuk undang pembicara. Karena Tuhan tidak urapi. Sepandai dia berkata-kata, memotivator profesional, ceramah, buka public speaking, percuma. Nanti jemaat masuk sini, tidak ada urapan ke situ. Tuhan tidak urapi. Not for that purpose. Kita masih gimana? Tapi CGL-nya harus bersinar. Sponsornya harus mulai bersinar. Kalau nggak percaya, kenapa sih Tuhan diciptakan papa dalam unsur keluarga? Papa mama. Kenapa sekolah mendidik kita cuma sekian, tapi kebudayaan, culture keluarga kita itu membentuk watak kita. Why? Padahal papa tidak fasih. Kalau gitu kan harusnya serahkan aja ke sekolah yang ada penceraman, yang ngajari gini, ngajari ini. Pendidikan seks. Nanti yang ngajar dokter. Nanti yang ngajar dokter. Lalu yang ngajar nanti ya boleh nggak apa-apa. Karena dokter mengerti ilmiah tentang kesehatan segalanya. Tapi haruskah pendidikan seks dalam keluarga di-take care oleh seorang dokter? Menurut saya, mungkin dokter jauh lebih berpengetahuan, lebih sangar lah ya. Terminologi atau bahasanya. Mungkin guru jauh lebih punya PowerPoint presentasi yang gimana. Apa mungkin, tapi papa mama happily married. Mungkin ajari sama anak, gak usah vulgar. Anak sesuai usia. Nah, ya lebih mempan ya papa yang ngomongnya. Jangan kamu tidur sama perempuan sebelum kamu nikah ya. Iya pak, anaknya masih mempan. Kaget, kenapa Tuhan urapi bak kepala diurapan. Urapan itu bak urapan di kepala. Kenapa ada kepala keluarga? Papa ngomong mempan. Ada otoritas ilahi. Dokter suruh ngomong, kecuali kalau anaknya sendiri. Atau guru suruh ngomong, gak seberapa. Why? Kalau Tuhan memang maunya adalah performa, Tuhan pasti sudah serahkan pendidikan anak itu utama ke sekolah. Utama ke penceramah. Why? Kenapa? Papa yang tetap harus mimpin mesbah keluarga. Why? Kenapa kalau Anda absen diganti dengan 1000 guru juga tidak akan mumpuni. Tidak akan berdampak. Kamu punya beribu-ribu guru kata Paulus, tapi aku bapakmu. Surat Paulus pada Timotius. Itulah sebabnya CG jangan dipakai. Nah, CG semuanya itu turun dari saya sebagai gembala sidang. Saya pun bukan sumbernya. Itu visi Tuhan atas gereja kita. Jadi CG yang kami serahkan ke tangan Anda, itu bukan supaya Anda bisa lakukan whatever program yang Anda mau. It's not your flock, itu bukan jemaatmu. Bahkan bukan jemaatku, itu jemaatnya Tuhan. Itu jemaatnya Tuhan. Not your flock. Not your flock. Jadi saya percayakan kepada Anda untuk digembalakan. Bukan menjadi persekutuan doa sesuai dengan visi pribadimu. Tidak boleh. It's not your flock. Bukan jemaat. Paham ya? Sekarang saya kasih tektokannya dalam konteks kita dulu. Tapi juga hari ini kita mengerti bahwa tertanam itu indah. Dan juga mengoreksi cara berpikir kita yang salah yang bisa menghambat pertumbuhan pribadi maupun menghambat pertumbuhan orang lain. Kita tadi di poin mana ya? Saya lupa. Oh ini loh. Gereja mula-mula itu loh, kurang apa? Petrus, Yakobus, segalanya ini itu. Wow. Anda tahu nggak? Masih ada jagoan yang lain loh, masih ada tier kedua. Ada Filipus, bukan Filipus Bartolomeus, bukan Filipus 12 rasul itu. Filipus yang penginjil itu loh. 7 orang diaken yang ditumpang tangan termasuk di dalamnya ada Stefanus. Itu Filipus pergi terjadi kebangunan rohani dahsyat. Kok bisa masih ada Simon si penyihir yang nawarin duit untuk beli baptisan Roh Kudus. Beli pelayanan baptisan Roh Kudus. Gereja mula-mula itu kurang apa Bapak Ibu Saudara? Masih ada yang nyempal. Yang utama bukan hanya gerejanya atau pendetanya. Setiap jemaat juga berperan dan mengambil keputusan masing-masing. Karena itu kalau Anda mau mengambil keputusan yang benar, di dalam gereja, kalau Anda ada di gereja ini berarti Anda dalam wewenang kami. Untuk kami gembalakan. Di luar ini saya tidak berwenang. Saya hanya saudara seiman dengan yang lain-lainnya. Saya hanya bisa saling sopan, menghargai, menghormati, dan mendukung.
posisi kami, posisi saya juga sebagai hamba Tuhan dengan sesama hamba Tuhan yang di luar GMS, posisi saya hanyalah saling mendukung, saling mendoakan, berkata yang positif. Udah itu aja. Tapi kalau sama jemaat ya ini wewenang kami. Sama nanti ya kalau percayalah kalau Anda satu rumah tinggalnya banyak orang itu sekalipun tinggal satu rumah ya, jangan kau didik apalagi pukul anak orang lain. Meskipun itu anak saudaramu sendiri, jangan. Itu nanti bisa pecah keluarga. Anda mau didik anak sendiri. Kalau anak orang lain nakal, beritahu papanya. Papanya didik, nggak didik sudah. Anda tidak bisa apa-apa. Posisinya sama. Gereja lokal itu belum di sorga. Di sorga nanti tidak ada. Semuanya kita menjadi umat Allah bersama. Tapi sementara di bumi ada Panji, ini wewenang. Di sini aku didik kamu. Here I educate you. Di sini kami mendidik Anda. Nanti suatu hari kita di sorga, semua kita sudah dibawa Gembala Agung directly. I will not be your pastor in heaven. Anda akan jadi pastormu di sorga. I'll just be your friend. I'll just be your brother. Menjadi saudaramu. Jangan-jangan nanti papa sama anak di sini juga sama-sama muda di sorga. Ketemu papanya, hey bro, jangan ya. Tetap harus ingat ya, di sorga gak pikun ya. Kita tahu itu dulu papa kita ya, di bumi ya. Tetap harus hormat ya. Cuman mungkin sama-sama muda. Di sorga, saya bukan gembala Anda. I'm not your pastor. Karena itu selama di sini, ku gembalakan di kau. Untuk Yesusku. Sama di sini gembala lokal menggembalakanmu. CGL-mu menggembalakanmu. Coachmu menggembalakanmu, CGL dan sebagainya. Kita saling menggembalakan. Tapi di dalam ruang Panji inilah wewenang. Di luar ini siapa aku? Mana bisa saya didik gereja A, gereja B? Mana bisa saya otak-atik? Boro-boro di otak-atik visinya. Saran saya aja nggak tentu dilakukan. Saya nggak berani loh, meskipun yang gereja yang sangat-sangat dekat sama kita ya. Dari luar negeri kan saya mentori banyak. Gereja kita itu mentori ratusan gereja sampai luar negeri. Bukan GMS. Saya nggak berani loh. Saya kalau ngomong sama mereka beda sama Anda. Kalau saya ngomong sama anak sendiri, kalau saya ngomong sama Vanessa, Warren, Jeremy, kok ambilin minum kok, Daddy ambilin minum gitu. Tapi sama anak-anak enggak mungkin saya ambil minum sendiri. Kalau saya sumbuhan terpaksa saya akan bilang, Nyo, sorry ya boleh nggak ambilin aqua itu. Bukan berarti saya lebih lemah lembut sama anak orang lain, bukan saya lebih hati-hati. Tapi sama anak sendiri ya lebih nggak sungkan lah ya. Sama Anda saya nggak sungkan. Saya ngomong apa adanya. Kecuali kalau Anda keluar dari gereja ini ya sudah, saya nggak bisa didik Anda. Udah gitu aja. Saya nggak bisa didik Anda. Karena itu kita punya covenant relationship, hubungan perjanjian. Ini mendatangkan pertumbuhan selama di dunia. Dan menghasilkan penjagaan dan pemeliharaan iman. Ini yang harus kita hargai, karena ini yang disebut keluarga Allah. Ini lebih besar dari keluargamu, tapi nggak lebih penting sama penting. Anda punya keluarga, tapi di dalamnya Anda berada di dalam keluarga yang lebih besar. Makanya di mana ada tertanam menentukan pertumbuhan Anda. Tidak semua gereja sama, sekalipun Tuhannya sama. Semoga ini mencelikan. Kalau saya suruh khotbah begini lagi nggak tentu bisa. Jadi tolong di record nanti kalau Anda rasa, waduh ini anggota CGku mesti dengar segalanya ya, nanti kirimkan. Suruh mereka nanti dengarkan. Oke, jadi yang penting itu Andanya, fokus untuk berdampak dan berbuah. Percuma kita mau di gereja mula-mula, gereja paling diurapi, gereja yang paling revive, yang paling kebangunan rohani. Ya muncullah masih ada anaknya Safira, Simon si penyihir, masih ada itu semuanya. Masih ada kok buktinya salah satu dari diaken, enggak tulis di Alkitab tapi dalam sejarah gereja. Ada yang namanya Nikolaus yang ditegur oleh Yesus, salah satu gereja yang disurati oleh Yohanes di Pulau Patmos. Di antaramu ada pengikut Nicolaitans, pengikut Nikolaus. Itu pengajaran liberal zaman itu. LGBTQ oke, nggak apa-apa, gereja itu nggak usah bahas saro lagi. Yang gitu-gitulah, pokoknya menyingkirkan Roh Kudus, mengundang liberalisme atau keduniawian ke dalam gereja, mencampur baur. Itu Nikolaus. Tahu nggak? Sejarah mencatat, itu salah satu daripada 7 diaken yang ditumpangi tangan oleh Petrus. Nggak tentu Anda berada dekat di tahta. Lucifer pun jatuh ada di tahta Allah. Sebenarnya jangan salahkan gereja kalau Anda tidak bertumbuh juga. Bisa jadi karena memang tidak kondusif, atmosfernya toksik. Culture kebudayaannya, culture gereja tertentu itu bisa benar-benar payah. Bisa payah, culture sebuah gereja. Tapi pada akhirnya pertumbuhanmu, keputusanmu. Apalagi di tengah-tengah terjadi pertumbuhan ilahi, kalau Anda tidak bertumbuh, wah itu keputusannya udah jelas sekali. Di gereja tertentu tidak bertumbuh itu harus lawan arus. Tapi di gereja tertentu pula,
Untuk tumbuh harus lawan arus. Karena nggak tumbuh semua. Tapi di gereja yang bertumbuh semua juga ada garansi, ada jaminan. Buktinya ada Anania Safira, ada Nikolaus. Karena itu Anda harus memilih untuk fokus. Nggak usah ngurus. Aku hanya mau berdampak dan berbuah. 5, munculkan semuanya. Keluar semua. Silakan difoto. Makasih, saya tak minggir. Ya, jangan jelekkan gereja lain. Kenali visi gereja sendiri. Ikuti program pemuritannya. Makan rohani dari gembala. Fokus untuk berdampak dan berbuah. Haleluya. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, tinggal sisa renungan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya kasih beberapa encouragement to you atau untuk menguatkan hatimu. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Cepat aja ya, 6 ayat aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, mau berhasil dalam hidup ini, mau berbuah. Pilihlah pergaulan Anda termasuk gereja. Pilihlah teman Anda. Orang fasik itu bukan orang kafir. Orang fasik mengaku kenal Tuhan. Fasik tidak sama dengan kafir. Kafir itu orang tidak kenal Tuhan. Fasik itu orang yang mulutnya berkata Kristen, perbuatannya bukan. Mana kita berdoa sungguh-sungguh di semua gereja pasti ada kefasikan. Di gereja mula-mula pun ada. Tapi mari kita sama-sama bekerja demikian rupa minimal demi anak cucu kita. Kemarin saya pimpin kebaktian di sini penuh ini ruangan. Sampai di gereja kita di mana-mana, Eagle Kids Bible Study untuk anak cucu cicit Anda. Saya bertekad, tolong bantu kami untuk mengecilkan kemungkinan adanya kefasikan di zaman anak-anak kita. Tidak bisa total lenyap selama masih ada setan di dunia. Tapi kita harus berusaha, kita harus perangi. Gandum kalau lalangnya tidak diperangi, gandum akan susah tumbuh. Diperangi pun masih ada lalangnya. Pilih-pilih teman. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. We reserve the right, kita semua punya benefit of the doubt, kita semua punya yang satu hak ini. Hak untuk memilih, setiap kita punya kehendak bebas, kita punya hak untuk memilih berada di perkumpulan yang benar. Ini juga menjadi suatu aplikasi dalam kehidupan Anda dalam memilih teman. Kalau di sini ada seorang alkoholik, demennya mabuk, ya janganlah Anda itu bergaul dengan orang-orang yang suka keluar sana itu minum-minum. Jangan duduk di kumpulan pencemooh atau orang-orang yang akan mencemooh kekuatanmu atau mencobaimu. Ini ayat ya, indah. Kalau saya mau jabarkan, ini membuat kita berhikmat. Cuman saya tidak perlu jabarkan lebih banyak. Hari ini memang bicara tentang gereja, tapi ini penerapannya bisa ke kehidupanmu secara pribadi. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat tadi makan dari gembalanya. Tapi sebenarnya ya, makan dari gembalanya semua orang masih makan. Tapi cara Anda mencerna makanan itu membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau Anda baca di Perjanjian Baru, Paulus komentar gini, di Kisah Para Rasul. Orang-orang Berea lebih mulia dari orang-orang Tesalonika. Karena orang Berea itu kalau diajari sama Paulus, dia langsung selidiki, bukan untuk kritisi, tapi selidiki firman untuk dapat maksimal. Tapi ya entah kenapa kok yang ditulis di Alkitab itu surat Tesalonika, Berea suratnya tidak, mungkin tidak tulis surat ya, tapi Berea tidak ada cerita. Mungkin Tesalonika lebih relevan buat kita karena orang Berea terlalu sungguh-sungguh. Jemaat, cara Anda mencari firman menentukan pertumbuhan. Cara Anda mencari firman. Saya pernah ditanya sama satu orang luar negeri nih. Kemarin tidak lama lalu waktu saya ada di Malaysia. Bukan orang Indonesia. Kenapa Pastor Philip? Why do you preach different messages? Kenapa berkhotbah? Khotbah yang beda-beda.
Bahkan saya khotbah 5 kali, tapi kalau yang teman-teman dari rekan-rekan dari regional JJB, Jakarta dan terutama dan sekitarnya, itu khotbahnya 1 minggu tuh, hari Minggu tuh 7 kali. 1 orang 7 kali tuh. Ya. Tapi ikut saya nggak gampang, karena semua pendeta di bawah saya tantang tidak boleh khotbah yang sama. Saya ditanya di Malaysia, kenapa khotbahnya lain? Saya bilang, pertama ya memang saya mau khotbah dari pewahyuan, bukan dari bacaan. Tapi sebenarnya gini loh. Saya ngomong sama orang di Malaysia kemarin. Jemaat yang saya gembalakan tuh udah beda dosisnya. Bisa aja Anda makan sehari ini 5 kali, semuanya sama. Ya seperti nge-gym 1 minggu sekali. Tapi kalau saya kasih Anda makan berbeda, sekalipun Anda tidak harus habiskan hari ini, seolah-olah Anda itu datang ke gym 5 kali, 5 hari seminggu. Mana lebih gede nanti setahun? Mana lebih jadi? Yang nge-gym sekali, ya, dan ototnya kembang kempis, kayak saya ini, 2 minggu traveling, nge-gym lagi, mulai lagi berat sekali, atau Anda nge-gymnya 5 kali menu seminggu. Sama-sama setiap minggu kita nge-gym, cuman yang ini 1 menu, yang ini 5, setahun, sini burger, sana Schwarzenegger. Paham maksud saya perbedaannya? Saya ditanya sama Malaysia, kenapa saya khotbah beda-beda? Susah bagi kami, Gembala. Persiapannya itu luar biasa. Lebih gampang tak ulang gitu ya? No. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jemaat yang suka firman, mencerna, apalagi melakukannya, dan sungguh-sungguh merenungkannya. Beda nanti hidupmu dalam 1 tahun, itu seperti 5 tahunnya. Jemaat lain, kalau di gereja kita kan, standarnya itu. Kalau standarnya beda di luar sana, ya pasti beda hasilnya nanti. Mau belajar bahasa Chinese? Coba ya, 1 minggu sekali 2 jam les. Ni hao, wo hao bu hao. 5 kali, 5 hari seminggu, temenmu 5 hari seminggu. Setiap kali 2 jam, beda hasilnya. Ini ngoceh. Bukan ni hao pu hao. Ni wen wo hai ni yo tuo sen, wo ai ni yo chi fen. Pasar atumnya keluar. Yang nggak tahu nih mungkin yang Jakarta. Yang Ambon, yang Papua. Bedalah. Lu 5 sama 1 mana bisa ditanding tuh. Yang kesukaannya itu bukan asal-asalan. Anda baca 1 ayat dengan baca 1 pasal ya beda lah. Gak percaya. Aku sudah makan protein, kok gak gede-gede ya? Misalnya kalau orang program pembesaran. Otot. Aku makannya itu protein daging loh. Daging. Berapa gram? 10 gram. Memang gizinya luar biasa, tapi 10 gram. Sama orang yang makannya 200 gramnya beda. Beda. Kesukaannya itu orang yang melahap. Bukan orang yang menganga. Makan. Saya pernah lihat orang-orang sumo, jangan kau kira mereka itu gemuk-gemuk kosong. Sumo-sumo itu profesional. Dempal-dempal, makannya itu di menu ditakar. Tapi banyak. Memang mereka harus sampai gemuk. Harus sampai besar lah maksudnya. Jadi harus program pengemukannya harus makan. Bukan menganga, disuap, itu bayi. Melahap. Beda-beda hasilnya, sungguhan beda. Pernikahan Anda akan melihat hasilnya. Beda. Anak-anak Anda akan menuai hasilnya. Beda semua. Pemakaian Allah. You jangan iri. Kalau orang tertentu berdoa in Jesus name, kuasa turun. Dan satunya lagi ompong gigi. Doa basa-basi. Beda lah. Beda proteinnya lah. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan Bapak Ibu. Anda akan rasakan perbedaannya di tempat kerja Anda. Hikmat Allah tak terselam itu beda banget. Amin. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ayat 3 yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beda. Ia seperti pohon yang ditanam, katakan ditanam. Saya nggak perlu jelaskan lagi, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Ditanam di tepi aliran air. Ditanam di tepi aliran air. Bukan yang kena chemical. Sesedikit mungkin. Gereja dan pelayanan dan hidup kita harus seorganik mungkin. Sebisa mungkin tidak pakai pestisida. Semurni mungkin.
murni mungkin. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ayat 4. Orang fasik di sini sekali lagi bukan orang kafir, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu loh. Kalau Anda lihat kadang-kadang ada mbok-mbok yang ada orang di pedesaan gitu taruh di depan green seperti gandum. Itu kulitnya itu loh. Kayak kulit kacang itu loh yang lembut itu loh, ditiup angin pergi. Itu sekam. Orang yang tidak pernah tertanam nanti kerohaniannya sekam. Ringan. Gampang goyang. Tidak loyal orangnya. Sudah biasa. Itu DNA. Sekam. Itu kayak ringan. Your spiritual life becomes light. Ringan ini bukan bagus ya. Oh ringan beban. Bukan. Ini ringan itu enggak kualitas. Ringan itu orang lain punya kilogram. Anda cuma punya koma berapa gram. Hidupmu itu seperti ringan. Gampang hilang. Kita tidak mau hidup kita tak berbobot. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Biasanya dalam masalah mereka akan sempoyongan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Perhatikan ayat 6. Tuhan kenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mereka akan berjalan makin lama makin terang. Hingga rembang di tengah hari. Seperti pohon, seperti tunas yang berbuah. Ya, lagu lama itu loh. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.